JGPN Angkat 10 Kabupaten Pati akan melaksanakan percakapan pasca observasi terhadap Bapak Hendra selaku guru yang sudah saya observasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana Pak Hendra? Ya, Pak, ini kebetulan kemarin kan kita sudah melakukan observasi dengan mengobservasi saya di mata pelajaran informatika ya. Iya. Saya mau minta refleksi dari jenengan. Kira-kira pembelajaran yang sudah saya lakukan itu hasilnya bagaimana? Apakah sudah ada yang kurang atau apa yang ditambahkan? Saya minta pendapat itu. Sesuai dengan hasil observasi saya kemarin terhadap jenengan dari awal sampai akhir, saya sudah melihat dan menyaksikan bahwa pembelajaran sudah Pak Indra laksanakan dengan baik, mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti hingga penutupan. Hanya saja ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Pak Indra kemarin untuk terkait ini Pak, terkait dengan pembentukan kelompok Pak. Yang Pak Indra bentuk ini berdasarkan apa ya? Untuk pembentukan kelompok itu awalnya dari awal itu saya undi. Awalnya saya undi. Kemudian setelah ini kan kebetulan sudah 2 bulan, 1 bulan setengah ya, satu tahun pembelajaran. Di setiap minggu itu biasanya saya kasih kuis. Kuisnya menggunakan Kahoot. Kahoot ya, Kasih masih Kahoot. secara Jadi nanti ada yang individu tiap kelompok. Nah, kelompok itu nanti kan kelihatan kelompok ini aktif siapa. Nah, itu nanti saya rolling terus kelompoknya. Jadi setiap berapa minggu sekali itu akan saya rolling. Jadi nggak akan sama terus kelompoknya. Biar ibaratnya punya suasana beda dan juga yang mungkin tadi ibaratnya ada satu anak yang menurut nama atau nggak mau itu nanti akan saya rolling dengan tujuannya agar anak yang menurut nama atau itu bisa ikut berkolaborasi dengan lainnya. Apalagi kan ini masih kelas 7 ya. Itu kelas 7 itu kan masih bawaan SD itu kan masih sangat kuat sekali gitu. Jadi ini nah itu salah satu seperti itu. Ya sama terus kelompok. Maaf Pak Hendra, untuk teknik yang Pak Hendra lakukan terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu sudah bagus menggunakan media online. Apa tadi? Kahoot ya. Kahoot ya. Kuisnya menggunakan. Iya, untuk menelaah keaktifan masing-masing siswa. Makanya tadi saya belum menyaksikan. Kok ketika observasi saya langsung melihat anak itu membentuk kelompok. Ternyata sudah dibentuk. Ada prosesnya dulu. Di awal semester masuk perkenalan itu langsung ada kelompok. Ya, itu bagus Pak Indra. Saya sangat terima kasih karena ini merupakan pembentukan kelompok yang hal baru menggunakan media online dengan Kahoot. Nah ini setahu saya itu kalau yang sudah yang saya perhatikan ketika saya observasi itu diberikan semacam pertanyaan pemantik. Jadi nanti ini teknik itu bisa diterapkan di media online, jadi Kahoot ya Pak. Nanti semacam pertanyaan pemantik itu, sehingga nanti Pak Indra bisa melihat keaktifan siswa dan siswa itu yang proaktif yang mana itu akan terlihat dari situ. Jadi setiap Pak Indra memberikan pertanyaan akan kelihatan dan dari situlah nanti akan dibentuk suatu kelompok yang berdiferensiasi berbeda. Dan selanjutnya nanti untuk mengerjakan LKPD tadi itu. Iya, kebetulan punya materi ini kan sudah di Facebook kemarin, tapi lebih spesifik lagi. Kalau kemarin kan sudah ada struktur data dan lain-lain. Yang hari ini khusus untuk berpikir komputasional, di mana fokusnya ada di 4 tadi ya, di komposisi, dan pola, abstraksi sama perkembangan. Nah, saya tadi memberikan beberapa contoh. Satu contoh itu tentang masalah mencuci pakaian tadi. Kemudian selanjutnya saya kasih kelompok anak-anak untuk berkelompok menyelesaikan masalah. Ada satu lagi di sini kebetulan sudah dikerjakan dengan tadi dan sudah presentasi juga. Oh iya Pak Indra, kalau boleh tahu tadi untuk tujuan pembelajaran itu sendiri apa ya tadi? Tentang
komputasional itu ajakan pembelajaran adalah peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Kebetulan kemarin kita menggunakan tekniknya fast learning ya, di mana anak-anak berkelompok kemudian memperselesaikan hasilnya. Iya Pak, untuk tujuannya itu sudah saya paham, itu untuk memecahkan suatu masalah, siswa paham menghadapi suatu masalah dan menyelesaikan masalah. Ya. Intinya melihat masalah dan mencari solusinya gitu ya Pak. Kemudian dari hal itu semua kira-kira dari peserta didik yang sudah Pak Indra lakukan, ada perubahan nggak Pak dari peserta didik terkait dengan hasil belajarnya? Tadi saya hanya mengambil beberapa sampel saja untuk saya sebenarnya mempresentasikan ya. Karena kalau mempresentasikan semua sepertinya tidak cukup waktunya kalau kita cuma presentasi saja. Jadi mengambil sampelnya itu satu kelompok laki-laki dan satu kelompok perempuan. Untuk sebenarnya sudah bagus, sudah ibaratnya berani untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Tapi ada tapinya itu adalah mungkin anak-anak itu masih malu untuk menyampaikan hasilnya di depan kelas. Entah itu mungkin suaranya yang pelan atau sudah disuruh ibaratnya bengok-bengok kasarannya, bengok-bengok tapi nggak mau, tetap ya pelan itu, sehingga benar-benar harus suaranya harus dikurangi semuanya dalam kelas baru bisa kedengaran. Nah itu mungkin permasalahannya di situ. Untuk melatih keberanian dari siswa presentasi itu saja mungkin sih. Untuk selebihnya, untuk hasilnya sudah sesuai. Rata-rata jawabannya saya lihat dari beberapa kelompok itu sudah sama. Bukan sama sih, hampir mirip tapi dengan kalimat yang berbeda sesuai dengan kelompok itu tadi. Diskusinya masing-masing. Itu mungkin Pak. Untuk bisa diulangi Pak, metode pembelajaran yang Pak Indra terapkan menggunakan metode PBL. Gimana Pak? Problem based learning. Problem basic learning. Bukan discovery. Bisa bersama nggak sih? Beda. Beda. Ya, nanti itu Pak Indra terapkan mana yang baik untuk siswa didik, apakah problem basic learning atau discovery basic learning. Silakan untuk diterapkan. Intinya nanti bisa membuat peserta didik itu semakin senang dalam kegiatan belajar selama 2 jam. 1 minggu 2 jam. Oke Pak, terima kasih, itu sudah bagus sekali. Mulai dari yang saya saksikan kemarin untuk observasi saya kepada Pak Indra, mulai dari pembukaan menuju kegiatan inti. Saya nggak menyangka Pak Indra sudah bisa memahami strategi pembelajaran. Itu sangat menarik sekali dan saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, antusias anak juga sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya mendengarkan tapi juga rasa ingin tahunya itu sangat luar biasa. Terlihat ketika Pak Indra memberikan tugas pada mereka masing-masing. Ya kalau masalah siswa itu ada yang tidak perhatikan atau mungkin cuek, nanti itu sudah biasa dimanapun. Bisa nanti mana Pak ini sekedar masukan untuk Pak Indra, bisa dipertimbangkan nanti apa yang saya sampaikan. Pak Indra selaku guru di Mapel Informatika kelas 7 ini, baiknya nanti selalu memberikan support dan motivasi. Selain itu juga untuk menambah keaktifan siswa ini mungkin dari Pak Indra sendiri bisa memberikan semacam apresiasi. Setiap siswa ini melaksanakan yang tugas yang Bapak berikan. Ya, sebagiannya untuk mendorong keinginan mereka. Contohnya semacam penilaian, nilai sikap atau mungkin nilai akademis yang dia lakukan pada saat Pak Indra memberikan semacam LKPD seperti tadi. Ini jangan lupa Pak, Priwat selalu apresiasi ya, selalu berikan pada peserta didik untuk memacu dan memicu semangat mereka.
Pak nggih. Iya, siap. Terus kemudian untuk area pengembangan Pak Indra, untuk area pengembangannya terhadap peserta didik yang sudah Pak Indra lakukan selama pembelajaran ini kira-kira apa? Untuk pengembangannya mungkin di setiap pertemuan ya, dari minggu ke minggu mungkin itu tadi Pak, salah satunya siswa pasti berkelompok, lebih sering berkelompok Pak, karena kan pastinya ada jadwal dan lain-lain. Salah satunya itu tadi, saya rolling terus kelompoknya agar nanti mendapatkan suasana belajar yang berbeda dengan anak yang lainnya, tidak yang terpaku dalam satu kelompok itu saja. Jadi dia bisa ibaratnya bisa menyaring ilmu dari satu anak yang ini, satu yang ini, nggak seperti itu Pak. Biar tidak hanya terpaku dalam satu lingkungan yang sama. Meskipun dalam satu kelas itu kan pasti yang namanya berbeda kelompok akan merasakan beda. Oh mungkin pada saat di sini karena si anak satu ini mungkin hanya menurut nama. Karena setelah pindah anaknya itu menjadi lebih aktif lagi kan bisa. Nah, Iya. Jadi seperti menciptakan siswa mandiri. Kemudian untuk strategi pembelajaran Pak Indra, strateginya saya kebetulan kemarin kan ada pelatihan ya. Di sini tuh pelatihannya itu menciptakan media yang menarik, interaktif. Kemarin diajarkan salah satunya itu ada kahut dan juga puisis. Kemudian, nah itu ada aplikasi yang menarik itu mungkin yang saya gunakan. Jujur sebelumnya saya tahun kemarin pada terutama itu jarang. Kebetulan laptop saya juga agak error. Nah, setelahnya itu setelah mengikuti pelatihan, kok saya merasa pakai aplikasi kok anak-anak pada senang yang setelah saya dapatkan itu. Contoh saja kuis itu ada yang dua tipe. Yang pertama tipe individu untuk menilai per individu, yang kedua kelompok. Nah kebetulan yang kelompok itu pada sangat antusias banget. Nah individu kan mungkin tenanan untuk mengerjakan. Yang kuis itu kan tak kasih nama kelompoknya bebas, asal tidak aneh-aneh saja. Nah, itu dia berkelompok sangat semangat. Jadi wah saya tak menerapkan metode pembelajaran dengan menciptakan media-media ini kok sepertinya kok anak-anak pasti tertarik ya. Nah makanya untuk kedepannya mungkin saya akan lebih giat lagi untuk menciptakan media pembelajaran itu Pak. Entah menggunakan Kahoot, Puisis atau dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Apalagi kan ini informatika kan ya Canva juga. Ya. Nanti kan mungkin di beberapa kan ada yang langsung praktek di komputer itu. Nanti mungkin saya akan lakukan seperti itu. Baik Pak Indra, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan untuk strategi pembelajaran Pak Indra? Sepertinya itu Pak, paling pentingnya membuat siswa itu ibaratnya menunggu jam kita. Biasanya kan ada anak kan yang Pak jangan aku senang ya belajar ini untuk pasar duit ya. Bisa mungkin saya juga pernah dikasih tahu salah satu dosennya ya, biasanya itu buatlah anak itu menantikan pelajaran ini, jangan sampai anak-anak itu malah tidak menghadapkan ke diri. Nah itu yang sangat sampai sekarang saya ingat itu. Jadi sedikit yang berhasil. mungkin saya harus bisa membuat anak itu menantikan pelajaran saya. Baik Pak Indra, selama Pak Indra melakukan strategi tersebut, kira-kira ada nggak kendala yang Pak Indra ada? Kendala pasti ada Pak. Apalagi kan yang namanya media seperti itu pasti ada yang namanya menggunakan handphone. Iya. Nah itu saya di situ. Kadang itu bukan kadang ya, kita sudah pasti itu. Ada anak yang tidak menggunakan handphone tapi tidak semestinya. Entah buat nonton TikTok atau nonton Instagram. Nah itu yang masih perlu saya tingkatkan lagi ya. Bagaimana caranya setelah pembelajaran itu jangan sebelumnya jangan sampai HP itu disalahgunakan. Tidak bisa kalau tidak pakai HP, harus pakai HP. Nah itu sama saya di situ ya. Kita harus bisa intinya, entah nanti saya harus menggunakan handphonenya pada saat saya masuk baru boleh ambil HP atau apa itu ya itu nanti masalahnya di situ saja. Jadi menggunakan fasilitas media sosial. Kemudian dari kendala yang Pak Indra hadapi seperti penggunaan gawai Pak. Ini memang di setiap sekolah meminimalisir penggunaan gawai oleh siswa. Ini kira-kira
kira-kira tindak lanjut dari sekolah bagaimana gawe Kebetulan di kami sendiri terhadap masing-masing mapel Pak dari guru pemimpin. kira-kira di SMP 1 itu sudah diterapkan ya Pak. Ibaratnya bahwa HP itu bisa aja dibutuhkan saja apalagi jadi nanti malam sebelumnya guru yang mengaku apabila berkenan menggunakan HP akan izin dulu di kelas grup sekolah nanti ke HP itu dari awal dititipkan ke wali kelas dan apabila pas jamnya itu nanti itu baru diambil. Itu solusinya mungkin seperti itu Pak dari penasihat saya. Tapi kan yang namanya anak kan itu ya pasti ada ya satu dua yang ada gersul ada tidak mau mentaati aturan itu paling itu saja dia. Baik Pak, untuk Pak Indra sendiri terkait dengan peraturan sekolah yaitu siswa membawa handphone atau gawe gadget itu, menurut Pak Indra sudah efisien atau belum dari segi keamanannya Pak? Apakah pernah terjadi kehilangan atau mungkin tidak menemukan HP-nya yang setelah dikumpulkan? Kebetulan Pak, selama saya mengajar sekarang ini belum ada Pak. Belum ada ya? Itu kira-kira mengumpulkannya di guru mapelnya tersebut atau di wali kelas? Satu. Jadi tanggung jawab wali kelas sangat besar sekali. Oke, jadi kalau saya perhatikan di sini untuk strategi pembelajaran kendala Pak Indra ini sudah ditindaklanjuti dengan baik terkait tadi yaitu siswa membawa gadget atau gawe. Sekolah sudah memberikan solusi yang terbaik yaitu sebelum hari H guru yang mengaku pada mapel tersebut memberikan izin terhadap kelas yang menggunakan handphone. Betul Pak ya? Terus yang bertanggung jawab penuh terhadap gawe setiap siswa membawa gawe ini siapa Pak? Wali kelas atau pihak lain? Contohnya seperti BK atau mungkin siswa komputer. Itu harusnya tanggung jawabnya itu ada di siswa sendiri harusnya. Ada di siswa sendiri. Dia harus bisa berarti ini harus tahu lah kalau nggak dibutuhkan ya jangan diambil. Jadi Pak Jasa guru menyuruh untuk mengambil handphone baru kan diambil. Bukan tanggung jawab wali kelas juga. Kan wali kelas juga tidak tahu kalau ibaratnya kan belum tentu dia itu wali kelasnya kan ada pelajaran kan belum tentu. Jadi ya di sisi lain tanggung jawab dari guru yang mengampu juga yang paling tanggung jawab dari siswanya sendiri. Kalau siswanya sendiri itu tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan itu tadi ya kacau juga. Oke, terus misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan terkait dengan handphone siswa, contohnya seperti kehilangan, kira-kira sekolah ikut bertanggung jawab atau tidak? Semoga saja tidak ada. Ini misalkan seandainya kalau itu bukan sudah keluar dari mana ya Pak? Jangkauan saya ya Pak untuk karena nanti pasti berhubungan dengan BK dan lain-lain Pak. Jadi itu kita bisa mungkin di jam saya akan saya tanggung jawab lah untuk nanti arahan. Masalah ini sangat rancu sekali. Jadi nanti next time kita bisa dapat koordinasi dengan guru lain untuk membicarakan terkait dengan tanggung jawab pegawai siswa sekolah terhadap pegawai siswa. Kembali ke kendala dalam strategi pembelajaran Pak Indra. Kira-kira untuk Pak Indra mengajar kelas 7 ya Pak? So, tadi Pak Indra sempat mengatakan bahwa untuk karakter siswa kelas 7 ini masih sangat beda dengan yang kelas 8 karena masih contoh ke kanak-kanaknya belum lulus. Nah kira-kira ini untuk Pak Indra sangat menyulitkan atau tidak ketika menyampaikan materi itu? Menyulitkan Pak ya, tapi sebenarnya mungkin akan terbiasa ya. Apalagi dengan cara kita mengajar yang mungkin menarik atau ibaratnya
otomatis kondisional Pak ya. juga akan berubah sifatnya, tidak akan seperti itu. Hmm. Itu kan sudah ada perbandingannya Pak, dari yang awal masuk bulan Juli kemarin, awal Maret seperti ini, sekarang sudah semakin meningkat. Kemudian Pak Indra, untuk rencana tindak lanjut Pak Indra terkait dengan membentuk mindset dan juga karakter siswa dalam mengikuti strategi pembelajaran Pak Indra untuk khusus kelas 7 ya Pak, yang masih kekanak-kanak ini, kira-kira apa Pak rencana tindak lanjut Pak Indra yang lebih spesifikasi? Oke, saya untuk tindak lanjutnya yang pertama mungkin saya akan melakukan apa, kan ini ada PMM ya. PMM itu jadinya saya bisa berkolaborasi baik guru-guru mungkin yang lebih senior atau yang sudah berpengalaman daripada saya, untuk caranya bagaimana sih biar ibaratnya merubah karakter anak yang semula sifatnya seperti ini akan jadi seperti ini, seperti itu. Jadi kolaborasi dengan guru-guru lain yang lebih berpengalaman, dan juga mungkin akan, kebetulan sekarang kan di internet itu kan banyak Pak, ibaratnya kayak apa ya, guru-guru yang sudah memberikan cara-cara efektif, ibaratnya memberikan cara bagaimana sih biar pembelajaran lebih menyenangkan, pembelajaran lebih menarik, dan lain-lain itu juga bisa saya lihat lewat media sosial. Tapi yang mungkin lebih penting, apalagi kan saya bekerja di SMP Negeri 1 Juna ini, mungkin saya nanti bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang mungkin seperti jenengan, ataupun kebetulan dengan guru informatika kan, mungkin saya kan juga mengambil pelajaran olahraga juga, nanti saya bisa berkolaborasi dengan Pak Agus Setiawan yang mungkin juga lebih berpengalaman juga di program dan Oke Pak Indra, ada hal lain selain yang sudah Pak Indra sebutkan terkait dengan rencana tindak lanjut untuk yang lebih dominan lagi untuk anak yang siswa kelas 7? Harapan saya sih Pak, Ya. harapan saya semoga pertama siswa lebih aktif lagi, lebih senang lagi. Bukan Pak, tindak lanjut Pak Indra itu yang lebih spesifikasi apa? Apa tindak lanjutnya mungkin itu saja sih Pak. Tindak lanjutnya. Itu saja. Iya, Baik Pak Indra, terima kasih sudah saya dapatkan unek-unek Pak Indra terkait dengan pembelajaran yang Pak Indra sampaikan, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan pembelajaran Pak Indra, termasuk juga strategi pembelajaran serta kendala-kendala yang Pak Indra hadapi selama memberikan materi terhadap siswa khususnya kelas 7. Ini sudah saya peroleh, dan menurut saya yang sangat menarik bagi saya itu ketika tadi Pak Indra menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini tolong dikembangkan lagi Pak, karena ini pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menguntungkan untuk siswa dan juga guru, karena siswa juga sangat meminati mata pelajaran itu sendiri, dan juga sangat yang namanya siswa belajar itu kan harusnya senang hati Pak. Kalau sudah sakit hati mestinya nggak senang, seperti yang Anda katakan. Jangan sampai siswa itu mengabaikan waktu, tapi justru menunggu waktu ketika guru datang ke dalam kelas. Itu sudah menarik sekali dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang Pak Indra sampaikan. Kemudian ini saya simpulkan mulai dari apa yang Pak Indra sampaikan, statement Pak Indra, mulai dari kendala-kendala, strategi pembelajaran, kemudian tindak lanjut yang Pak Indra lakukan untuk siswa yang terutama kelas 7 yang baru dewasa ya. Ini sangat menarik sekali Pak. Teruslah untuk mengembangkan, untuk berkolaborasi dengan teman sejawat bila mana Pak Indra tidak mampu atau belum mengerti bagaimana ini cara menghadapi siswa yang bermasalah. Silakan dikembangkan. Ya, kesimpulannya dari saya pribadi ini sangat, Pak Indra sudah bagus sekali. Kembali ke masa observasi yang sudah kita lakukan kemarin, saya sangat senang sekali ketika mengobservasi Pak Indra. Ketika lebih spesifik itu supervisi ya Pak ya. Saya lebih asik, dan siswa yang menyaksikan sendiri, siswa juga asik dengan senang hati melaksanakan
apa yang Pak Indra sampaikan, materi pertama materi pembelajaran itu, dan mereka saya perhatikan juga semua proaktif, aktif. Ini tolong dikembangkan lagi Pak, sehingga nanti bisa menciptakan sistem pembelajaran yang diferensiasi. Oke, ada hal yang disampaikan lagi? Cukup ya. Baik. Untuk Pak Indra, saya sampaikan sesuatu hal untuk teknik pembelajaran Pak Indra. Ini adalah sangat menarik sekali. Semoga apa yang Pak Indra lakukan ini bisa dicontoh teman-teman sejauh yang lain, sehingga sekolah kita ini bisa menerapkan sistem yang lebih bagus lagi untuk pengembangan sekolah kita terhadap kemajuan dari peserta didik. Luar biasa Pak Indra. Nanti Pak Indra bisa menularkan ilmunya ke teman sejawat Pak Indra, insyaallah. Mungkin dalam rapat koordinasi atau mungkin dengan lobby Pak Indra dengan teman yang kiranya Pak Indra perhatikan kalau masih kurang gimana bisa membantu. Oke, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Saya juga terima kasih. Sama-sama, saya juga terima kasih Pak Indra sudah melaksanakan dengan baik untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau tidak ada hal yang mau disampaikan, Pak Indra ini ada jam pelajaran enggak ini? Oh iya, Saya kasih. Nah itu bagus. Jadi guru itu jangan sampai kehilangan akal. Jadi Pak Indra, monggo kalau Pak Indra ingin melakukan tugas, ya, ya sudah. Ya, selamat bertugas. Siap.